Saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, menyatakan bahwa Dia sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya ada dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Haleluya. Yesusku, Yesus, Engkaulah segalanya. hanya Kaulah segalanya. Mari yakin Tuhan ada di sini. Yakin Tuhan ada di dalam hatimu. Ku yakin Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami rindu menikmati Tuhan. Kami rindu merasakan kuasa-Mu. Hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Amin. Terjadi di sini. Oh, ku menyembah-Mu dalam kudus, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Oh, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari percaya kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kami yakin Tuhan Engkau ada. Haleluya. Kami rasakan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, haleluya, terjadi di sini. Amin, amin. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Besar Tuhan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tahun yang baru kami boleh ada lagi sehat dan kuat diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Sepanjang tahun 2024 Engkau boleh menyertai hidup kami Tuhan. Dan di tahun baru ini kami boleh ada lagi Tuhan. Tetap kuat dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menyembah Engkau, kami akan memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan berjalan bersama Engkau Tuhan di tahun yang baru ini, di tahun 2025 Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai hidup kami Bapa. Tuhan, kami siap akan memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan. Kita muliakan Tuhan Yesus. Dan percayalah, Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus juga ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Di sini. Mari percaya, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di hatimu. Di sini. Haleluya. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari percaya, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kuasa Tuhan besar dalam hidup kita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Terima kasih Roh Kudus. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari umat Tuhan, kita bersorak bagi Dia. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Haleluya. Anggur baru tercurah. Amin. Penuhi umatnya. Haleluya. Dengan sukacita, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari percaya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Ini urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak bagi Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi kami, memberikan sukacita, kekuatan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Semuanya. Amin. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga. Haleluya. Amin. Bumi bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh tercurah dari sorga. Bangsa-bangsa bersorak. Bangsa-bangsa bersorak. Karena Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Dari sorga. Mari gereja Tuhan bangkit. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Tuhan dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat Roh Kudus-Mu. Engkau curahkan atas kami, atas gereja-Mu. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga. Haleluya. Mari gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan berkemenangan. Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Amin. Dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Kiranya hidup kita senantiasa atau selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah sumber sukacita. Roh Kudus adalah kekuatan kita. Haleluya. Mari buka hatimu. Izinkan Dia, Roh Kudus, menjamah setiap hatimu. Katakan, Engkau Roh Kudus, tinggallah di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku.
percaya. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kini kami Roh Kudus, kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Oh, untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Kiranya Roh Kudus terus memenuhi setiap hati kita. Dan setiap hari juga kita perlu firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan kita, sukacita kita dalam menjalani hari-hari ini. Mari katakan, beriku hati ya Tuhan, hati yang baru. Dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru ya Allah, ya Allah. Amin. Dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru. Haleluya. Ya Allah. Bangkitkan Roh-Mu dalamku ya Tuhan. Dan bangkitkan Roh-Mu. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita muliakan Tuhan. Jaga aku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Jangan ambil Roh Kudus, tinggallah Engkau dalam setiap hati kami. Haleluya. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Haleluya. Mari berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, berikan kami hati yang baru. Beriku. Ini kerinduan kami, ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Ya Allah. Bangkitkan Roh-Mu. Dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Haleluya. Jaga aku dalam. Kami sembah Engkau, kami muliakan Tuhan. Roh Kudus mengalirlah atas hidup kami. Jangan ambil Roh-Mu dari. Haleluya, haleluya. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dari.
Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Inilah pengakuan kami Tuhan, kalau kami perlu roh-Mu dalam setiap kehidupan kami. Melangkah di tahun yang baru ini Tuhan, begitu banyak hal yang mengkhawatirkan kehidupan kami. Tapi kami percaya dengan adanya roh-Mu di dalam kehidupan kami, itulah yang akan memberikan kami kekuatan, itulah yang akan memberikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami tetap berdiri dengan iman kami kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya Juru Selamat kami, Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kehidupan kami. Dan siaplah hati kami Tuhan, untuk kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman itu lagi akan menuntun setiap jalan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Roh-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan firman-Mu itulah yang kami perlu dalam setiap kehidupan kami. Karena itu urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu lagi menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Dan urapi kami semua dimanapun kami ada Tuhan, roh-Mu tetap ada bersama dengan kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik, telinga kami, untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru, dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan kesehatan untuk kemudian tetap ada di dalam pimpinan Tuhan. Saya boleh katakan, selamat tahun baru. Biarlah kiranya Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua sebagai umat Tuhan. Dan itu sebabnya pada hari ini melalui firman Tuhan, kita diingatkan supaya kita berjalan bukan dengan kekuatan kita menjalani hari-hari hidup kita, tetapi kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, ayat yang kedua, di sana kita melihat pada satu waktu di mana dia yang sudah mengenal Tuhan, kemudian dia mengadakan perjalanan-perjalanan penginjilan. Sampailah dia pada satu waktu dikatakan dia berada di Efesus. Dan pada waktu itu dia ada di sana, dalam Kisah Rasul pasal 19 dikatakan, ayat yang kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Di sini kita melihat pada waktu itu, bagaimana Paulus sampai di Efesus dan melihat bahwa di situ ada beberapa orang murid. Ayat pertama. Murid-murid ini adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis, bukan murid-murid Yesus. Nah, pada waktu Paulus bertemu dengan mereka, maka
kemudian Paulus berkata kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Karena mereka adalah orang-orang yang percaya. Tetapi kita melihat mereka katakan bahwa mereka belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Bisalah kita mengerti karena inilah adalah murid-murid daripada Yohanes Pembaptis dan mereka sudah mengalami, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-3, mereka sudah mengalami baptisan, tetapi baptisan mereka adalah baptisan Yohanes. Dan kalau kita melihat di dalam ayat-ayat ini, bagaimana kemudian Paulus katakan dalam ayat 4, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Maksudnya yang datang sesudah Yohanes Pembaptis. Jadi di sini kita lihat bahwa mereka sudah dibaptis. Tapi mereka tidak mengenal dan tahu dan dengar tentang Roh Kudus. Karena kalau kita kemudian melihat dalam firman Tuhan, pada waktu kemudian Yesus mengadakan baptisan. Dan baptisan Yesus, sebelum dia naik ke surga, dia tinggalkan pesan kepada murid-muridnya. Yang kita bisa baca itu di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Bahwa Roh Kudus adalah pemberian Tuhan. Tetapi sebelum itu dia katakan, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dan kemudian dikatakan, baptislah mereka di dalam baptisan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disinilah baru dia memakai kata Roh Kudus. Jadi tidak heran bahwa murid-murid ini tidak pernah dengar tentang Roh Kudus. Karena mereka belum alami Roh Kudus. Sedangkan di dalam baptisan yang Yesus adakan, Yesus katakan mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sebabnya kita melihat bahwa waktu mereka dengar demikian, mereka tahu mereka masih mempunyai kekurangan dalam pengiringan mereka. Maka kemudian kita baca dalam ayat yang ke-5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka kemudian menyadari kekurangan mereka, mereka langsung ambil baptisan, yaitu yang Yesus perintahkan, yaitu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita melihat di sini bahwa mereka kemudian percaya kepada Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38, di sana Petrus katakan mereka harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat di situ bahwa mereka pada waktu mereka dibaptis, mereka menerima Tuhan Yesus. Menerima nama daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Tetapi Alkitab juga katakan pada waktu orang-orang itu percaya kepada Yesus, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-1 ayat 13 sampai 14, pada waktu seorang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, maka kemudian dia juga diberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Maksudnya di situ, kata jaminan itu berarti mereka menerima Roh Kudus sebagai panjar, sesuatu yang diberikan terlebih dahulu sedikit untuk kemudian dilunaskan kemudian. Dan inilah dikatakan pada waktu itu mereka terima akan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita melihat Roh Kudus ada dalam kehidupan orang percaya. Jadi pada waktu Paulus tanya, adakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Mereka belum. Karena mereka tidak mengerti bahwa sebagai orang percaya, mereka sudah ada Roh Kudus. Meskipun dalam keadaan sebagai jaminan, panjar, sebagian dari sesuatu yang akan kemudian mereka terima pada hari-hari yang akan datang,
yaitu kepenuhannya. Dan benarlah kalau kita baca dalam Alkitab kemudian bahwa ayat yang ke-6 katakan begini. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kita melihat kalau mereka sudah percaya, lalu mereka menerima baptisan, yaitu baptisan yang tadi kita lihat, mereka sudah terima baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita lihat di sini, lalu waktu Paulus menumpangkan tangan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus. Dalam bahasa lain dikatakan mereka diisi, diisi. Itu dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Jadi sesuatu yang penuh. Efesus 5 ayat 18 juga katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuhnya itu seperti apa? Suatu yang bukan sedikit. Tadi kita melihat mereka sudah terima panjar. Tetapi kemudian mereka akan menerima sepenuhnya. Nah, inilah dia yang kita lihat pada waktu Paulus tumpangkan tangan. Mereka turunlah Roh Kudus atas mereka. Semua mereka terima Roh Kudus secara sepenuhnya. Ada sebuah contoh dalam Alkitab yang menggambarkan tentang bagaimana perlunya Roh Kudus ini secara penuh dalam hidup kita. Kalau kita melihat apa yang dilihat oleh Yeskiel dalam pasal 47, Yeskiel 47, dia melihat air yang keluar dari bait suci, dari bawah bait suci, lalu dia mengalir. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat pada waktu itu, lalu Yeskiel, Allah berkata kepada Yeskiel, ayo masuklah ke dalam air itu, lalu kamu berjalan di dalamnya. Dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-47 dikatakan begini. Dalam pasal 47 dikatakan bahwa pada waktu dia mulai berjalan, Yeskiel pasal 47 ayat yang ke-3. Saya lanjut di bawah saja dulu ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Dalam air. Lalu kemudian ia mengukur lagi 1000 hasta. Dia masuk lagi di dalamnya. Yeskiel masuk. Dia katakan sudah sampai di pinggang. Sesudah sampai di pinggang, kemudian 1000 hasta lagi, ayat yang ke-5 di Yeskiel, dikatakan sudah menjadi seperti sungai. Masuk di dalam air 1000, baru pergelangan kaki. Jadi masih di dasar ya, masih bisa menginjak dasar. Kemudian dia naik, sampai kemudian di pinggang. Di pinggang pun, Yeskiel masih bisa menginjak dasarnya. Tetapi kemudian pada waktu yang ketiga kali 1000 hasta dikatakan, maka kemudian dia tidak dapat lagi berjalan lagi di atas air itu. Air sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak diseberangi lagi. Jadi pada waktu kemudian dia masuk lagi, airnya sudah sampai kepada begitu tingginya, dalamnya, sehingga dia tidak bisa lagi bertapak di dasar lagi. Karena dia sudah harus di sini dikatakan dia sudah seperti orang yang berenang. Karena air itu sudah begitu meliputi dia, sehingga dia harus berenang. Berarti bahwa bertambah lamanya dia masuk, sehingga dia tidak lagi bisa untuk menginjak dasarnya daripada sungai itu, tapi dia sudah harus berenang. Ini menjadi gambaran bagaimana Roh Kudus itu diberikan kepada kita dan dia harus bertambah
Sehingga begitu dalam, sehingga kita tidak lagi bisa menginjak dasar sungai itu. Ini menjadi gambaran bagi kita. Tadi kita membaca di dalam firman Allah tadi, bahwa pada waktu dikatakan pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita terima panjar sedikit daripada sesuatu yang kemudian penuh. Dan ini yang terjadi dengan orang-orang atau murid-murid Yohanes ini pada waktu bertemu dengan Paulus. Nah, ini menjadi gambaran bagaimana perlunya kita juga mengalami pengalaman ini. Sehingga kita begitu dalam, sehingga tidak dapat menginjak lagi dasarnya. Apa yang terjadi pada waktu murid-murid sesudah Yesus bangkit, lalu mereka dalam ketakutan, mereka sedang ada dalam satu ruangan terkunci, lalu Yesus masuk di dalamnya. Yesus berbicara kepada mereka, mereka kaget. Adanya Yesus di dalam ruangan itu, dan kita membaca kemudian Yesus memperkenalkan dirinya, dan Alkitab katakan di dalam kitab Yohanes itu, bahwa kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya kepada mereka. Itu kita bisa baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Di mana Tuhan tunjukkan dirinya dan Tuhan berkata kepada mereka itu, yaitu murid-murid, dia katakan kepada mereka dalam Yohanes pasal yang Yohanes 20. Dan sesudah berkata demikian ayat 22 ya. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi pada waktu itu dikatakan mereka dihembusi. Nah, ini Roh Kudus. Inilah yang kita lihat, mereka terima sebagian dari sesuatu yang sepenuhnya. Di sini mereka sudah terima. Tetapi kemudian kita tahu di kamar loteng kemudian mereka terima kepenuhan Roh Kudus yang sepenuhnya. Dan itu yang kita lihat juga dalam hidup daripada murid-murid daripada Yohanes Pembaptis pada waktu mereka bertemu dengan Paulus. Ya, mereka kemudian terima yaitu kepenuhan Roh Kudus. Mengapa perlu? Apakah tidak cukup pada waktu mereka diberikan panjar? Alkitab katakan pada waktu mereka terima panjar, gambaran pada waktu itu murid-murid yang sudah dihembusi oleh Yesus dengan nafasnya yang kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal 20. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Mereka belum kuat. Mereka belum mempunyai ketetapan yang sungguh di dalam mereka mengiring Tuhan. Karena kemudian dalam pasal yang ke-21 ayat 3 dan 4 kita membaca di sana mereka kembali kepada profesi yang lama. Jadi dimulai dengan Petrus kata dia mau menerima atau menjadi penjala ikan lagi. Yang lain-lain juga turut. Semua menjadi lemah untuk kembali kepada profesi. Jadi berarti mereka belum teguh. Mereka terima Roh Kudus sebagai panjar, sebagai yang permulaan. Tapi masih lemah. Masih ingin tetap melakukan hal-hal secara jasmani. Pekerjaan profesi mereka yang lama. Tetapi saudara, kita melihat bahwa itu sebabnya kemudian mereka disuruh Yesus pergi ke Yerusalem, tunggu di sana sampai engkau penuh dengan pengertian filled tadi itu ya. Jadi penuh sekali seperti air yang sudah begitu dalam sehingga memang tidak bisa lagi menginjak dasarnya lagi. Kita harus berenang, ikuti air itu. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita orang percaya. Dan dia akan memenuhi kita sepenuhnya. Sehingga kita ikut aliran air itu. Kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan berikan kita kuasa, kekuatan yang luar biasa. Untuk ikut alur jalan Tuhan itu. Tidak mudah. Tetapi Tuhan berikan kita kemampuan. Karena kita tahu dari Alkitab pun bahwa pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berkata, biarlah mereka pergi ke Yerusalem, mereka harus tunggu di sana, mereka akan menerima kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8.
terima kuasa. Nah, kuasa itu di sana adalah suatu kuasa yang begitu besar sehingga dikatakan kamu terima kuasa apabila Roh Kudus turun dan kamu menjadi saksi. Nah, saksi di sini bukan sekedar bersaksi begitu, tidak. Mereka akan menjadi orang-orang yang bersaksi, berani bersaksi, bahkan sampai kepada kematian, menjadi seorang syahid. Jadi saudara-saudara, keberanian itu ada pada waktu mereka terima Roh Kudus sepenuhnya. Sebab itu kalau saudara bilang, oh saya sudah dipenuhkan pada waktu saya percaya. Betul, terima kasih. Tapi seringkali kita masih lemah seperti murid-murid. Kalau kita kemudian penuh dan mencari sepenuhnya, maka kita lihat pengalaman kita memberikan kepada kita kuasa yang memberanikan kita menjadi kesaksian yang hidup. Begitu kesaksian kita begitu kuat untuk percaya dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan, kita melihat dalam hidup daripada Petrus. Tadinya Petrus yang justru katakan kita tangkap ikan lagi. Tapi waktu dia penuh dengan Roh Kudus, kuasa itu ada di dalam dia. Alkitab katakan, meskipun tidak tercatat oleh seorang yang bernama Origen, katakan bahwa dia begitu berani menyaksikan tentang Tuhan, menceritakan tentang Tuhan kepada banyak orang. Akibatnya, dia mengalami kematian. Dan pada waktu dia harus menghadapi kematian, atas permintaannya sendiri, dia katakan dia ingin dia digantung, gantungnya yaitu kepalanya di bawah, kakinya di atas. Begitu dia rela untuk menjalani kehidupan ini, yaitu sampai kepada nyawanya harus dia korbankan. Dia mati karena Tuhan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting kalau kita penuh dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi, puji Tuhan, kita lihat mereka berbahasa roh. Dalam ayat yang ke-6 tadi dalam Injil, dalam Kisah Rasul 19 itu. Ya, mereka dipenuhkan dan kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Yaitu bukannya roh mereka, tetapi mereka berbicara dengan bahasa roh, yaitu dari Allah. Berkata-kata dalam lidah asing. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan other tongues. Ya. Jadi berkata-kata dalam berbahasa lidah asing. Nah, kalau kita lihat di situ, dan pada waktu mereka dipenuhkan, murid-murid, mereka penuhkan dengan bahasa yang diberikan oleh Allah. Dan bahasa itu adalah bahasa yang mereka tidak mengerti, karena itu bahasa daripada satu daerah atau satu bangsa yang lain. Tapi Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka mulai di dalam ayat-ayat itu kita baca, pada waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata lidah. Pada saat itu, mereka sedang memuliakan perbuatan Allah. Itu saudara bisa baca dalam Alkitab. Mereka mulai memuliakan Allah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Mereka mengagungkan Tuhan. Jadi pada waktu mereka berkata-kata dalam bahasa asing, berlidah asing, atau yang kita kenal sekarang dengan berbahasa roh, pada waktu itu seorang itu sedang memuliakan Allah, sedang meninggikan Tuhan. Bukan hal lain, saudara, tetapi karena mereka dalamnya mereka memuji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dan kita lihat di situ dikatakan mereka berbahasa roh, tetapi juga mereka bernubuat. Nah, saudara, kita tahu bahwa nubuat adalah sesuatu yang dimana mereka kemudian mendapatkan berita dari Allah tentang rencana-rencana Tuhan di hari-hari yang akan datang. Itulah namanya nubuat. Ya, nubuat berbicara dari Allah, diberikan kepada para nabi-nabi yang pada waktu itu nabi-nabi. Sekarang pun Alkitab bilang adanya orang-orang yang dapatkan karunia untuk bernubuat. Mereka bernubuat, dalam nubuatan mereka menyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan di hari-hari akan datang. Yang belum kita lihat sekarang tetapi akan terjadi. Dan ingat saudara, apa yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Firman Allah kata perkataan Tuhan itu ya.
Dan kita katakan amin. Berterima kasih. Sehingga kita lihat di situ bahwa mereka yang bernubuat itu dikatakan mereka menyampaikan berita Allah. Dan Alkitab katakan di manakah itu? Kalau saudara lihat dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4, itu dilakukan di tengah-tengah sidang jemaat. Jadi saya tidak percaya kalau orang bernubuat secara pribadi di hadapan orang lain. Tetapi nubuat adalah sesuatu yang diucapkan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah ibadah. Di sanalah ada nubuat-nubuat yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita baca kemudian bahwa sesudah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, Alkitab tulisan dalam 1 Korintus adanya karunia. Satu tingkat yang lebih tinggi dan ada juga karunia bernubuat. Dan disitulah mereka berikan perintah-perintah Tuhan yang dipakai untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Menguatkan mereka untuk tetap ada di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara kita lihat di situ bahwa itu datang dari Tuhan. Jadi kita lihat betapa pentingnya kita memiliki kuasa Roh Kudus ya. Sepenuhnya nubuat juga ada. Tetapi Alkitab katakan, kalaupun kita mempunyai bahasa-bahasa roh, kita bisa bernubuat. Alkitab katakan bahwa itu tidak akan ada artinya kalau tidak diikuti dengan kasih. Saudara bisa baca itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 8. Jadi kita bersyukur Tuhan ingin penuhkan kita dengan Roh Kudus. Sepenuhnya kita juga dapat bernubuat, menceritakan karena Allah berikan itu kepada kita, kita sampaikan di tengah sejamaat. Tetapi Alkitab itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki kasih. Jadi saudara, kasih itu ada satu hal yang sangat kita perlukan sementara kita penuh dengan Roh Kudus untuk menjadi kesaksian yang hidup, yang memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Baik di tengah sidang jemaat, baik di hadapan banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan saudara tahu tentunya bahwa kasih, kalau saudara baca dalam Galatia 5, ayat 22 sampai 23, merupakan salah satu dari buah roh. Kita tahu dalam buah roh ada 9 hal. Ada kasih. Dan kalau saudara menelusuri semua 9 hal ini menunjukkan bagaimana karakternya seorang yang percaya kepada Tuhan. Dinyatakan bukan bagi dirinya saja, tetapi juga bagi orang lain. Jadi perhatian kepada yang lain. Nah itu adalah karena dalam kasih. Sehingga kita bisa lakukan semua karena kasih. Puji Tuhan. Kalau kita melihat hal ini saudara, betapa perlunya kasih. Nah, kiranya Tuhan akan penuhi kita dengan kasih yang sungguh. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita akan menimbulkan kasih yang begitu besar. Sehingga kalau kemudian di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 40-45 perumpamaan daripada seorang raja yang kemudian ada kambing-kambing dan domba di sebelahnya. Lalu dia mulai berbicara kepada kambing. Pada waktu aku sedang di penjara, engkau tidak datang kepadaku. Aku lapar, engkau tidak memberikan makan. Aku telanjang, aku tidak berpakaian. Mereka tanya, kapan itu terjadi? Lalu Tuhan katakan, waktu engkau lihat itu kepada orang-orang yang hina. Itu sama seperti kepadaku. Maksud Tuhan, kasih itu kita tunjukkan kepada orang lain. Dan itu sangat diperlukan karena apa? Pada waktu itu pun dan dalam keadaan yang sama, kita mengasihi Tuhan. Tuhan samakan diri dengan orang-orang ini. Jadi saudara, kiranya Tuhan tolong di dalam tahun yang baru. Tuhan penuhi kita dengan kuasanya. Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Tetapi di atas semua juga tetap ada kasih. Kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita juga menjadi berkat bagi banyak orang yang ada sekitar kami. Kita semua. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan
memberkati kita dengan firman-Nya. Kita akan menghadapi meja Tuhan di mana sudah tersedia roti dan anggur, gambaran atau bayangan daripada tubuh dan darah Yesus. Kita mohonkan berkat Tuhan atasnya untuk menjadi kekuatan bagi kita menginjak hari tahun yang baru ini. Kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kekuatan kuasa Tuhan, tetapi juga di dalam kasih Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepadamu, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, tolonglah kami. Kami juga perlu kuasa-Mu, kami perlu Roh Kudus menguatkan kami. Berikan keberanian di dalam hidup kami, membela nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tetapi di atas itu pun kami perlu kasih-Mu memenuhi hidup kami. Jangan sampai Tuhan kami penuh dengan kuasa-Mu dan kekuatan daripada Tuhan, tapi tidak ada kasih. Firman-Mu sedangkan semua tidak akan mempunyai arti kalau di atas segala yang Tuhan sudah berikan, kami tidak memiliki kasih. Berikan itu juga dalam hidup kami. Kami berjalan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tetapi juga kasih Allah ada memenuhi kehidupan kita, untuk kami dapat mengasihi sesama kita manusia ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkatilah roti dan anggur yang kami akan terima sebentar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Roti di tangan saudara dan sesudah itu kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengingat apa yang Yesus sudah lakukan karena kasih-Nya kepada hidup kita, marilah kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kerelaanmu untuk dihancurkan. Karena kami tahu itulah karena kasih-Mu kepada kami. Engkau rela lakukan itu agar kami kemudian diselamatkan. Terima kasih. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami dan kami mau belajar mengerti ya Tuhan. Bahwa semua jadi Tuhan Yesus. Karena Engkau ingin kami tinggal di dalam keselamatan yang daripada-Mu. Engkau ingin kami selalu ingat. Supaya kami tetap boleh hidup di dalam Engkau dan percayakan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Puji Tuhan. Engkau akan datang kembali dan itu adalah juga keyakinan kami. Karena Engkau sudah katakan, Engkau pasti akan datang. Sebab itu kami percaya Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Dan bersyukur untuk darah-Mu yang sudah dicurahkan. Yang menyelamatkan kami karena dosa kami diampuni. Hidup kami menjadi kehidupan yang berlayak di hadapan Engkau. Untuk ada kemudian bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Dengan ucapan syukur. Kami akan minum ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dosa kami diampuni oleh Engkau. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan. Kami dikuatkan di dalam Engkau. Untuk tetap berjalan di dalam jalan. Haleluya. Haleluya. Engkau saja kami muliakan dan tinggikan di atas semua. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih buat keajaiban. Kami akan beritakan tetap perbuatan Tuhan yang nyata. Kami akan berikan Tuhan hidup kami untuk Engkau. Berani menyatakan Engkau ke dalam dunia ini. Karena itu juga Engkau kehendaki. Haleluya. 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 Syukur dan terima kasih Bapak. Karena sungguh semua jadi karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami sudah boleh ambil bagian daripada meja Tuhan. Kami dipersatukan di dalam kematian, kebangkitan daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Ini menjadi kemenangan, kekuatan bagi kami menjalani hari-hari hidup kami di dalam tahun yang baru ini.
untuk tetap setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kami kembalikan kepadamu karena Engkaulah Allah yang patut dipuji, layak disembah dan ditinggikan di atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Dan kami terima juga kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus atas hidup kami, menyertai kami mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita berkata, Amin. Tuhan memberkati.